Tetapi lagi-lagi seperti disampaikan oleh Pak Pasek tadi, mari kita berpositif thinking dulu saya kira. Jadi kita patut bangga bahwa Presiden kita sedang berusaha ingin menghibur rakyat saya kira. Bagian dari semacam political entertain saya kira ya. Ini bagian dari dalam arti positif ya, political entertain. Gitu. Politainment. Ya istilah saya gitu. Barangkali Pak SBY selama ini ingin menghibur rakyat yang mestinya dengan cara kinerja yang baik, mensejahterakan rakyat, membebaskan pendidikan yang murah, menghibur rakyat dengan cara penegakan hukum secara adil dan seterusnya. Ternyata kemungkinan Pak SBY merasa belum bisa menghibur dengan cara itu, barangkali inilah cara Pak SBY dengan cara menciptakan album. Itu satu. Kemudian kedua, kalau kita melihat dari temanya harmoni ya, politik harmoni, juga ada pesan yang ingin disampaikan Pak SBY barangkali ya. Saya berusaha positif juga sebenarnya ini adalah dalam rangka untuk pesan pada koalisi di pemerintahan. Jadi politik harmoni. Dan ini kan boleh-boleh saja orang untuk meningkatkan upaya mengamankan dalam tanda petik kekuasaan dengan politik harmoni. Yang saya melakukan kajian, salah satunya koalisi itu kan dibangun dengan komunikasi, negosiatif dan komunikatif. Bukan terkait harmoni politik. Harmoni alam itu artinya begini, bagaimana kita semakin mencintai alam, dan ini momentumnya saya kira bukannya tidak tepat, sangat tepat. Di Thailand kita lihat ada bencana alam. Jadi ada menggugah kesadaran. Itu saya kira itu hal yang wajar aja sebenarnya. Tapi kalau kita mau politisir, wah bisa aja. Saya sebagai warga negara, karena presiden yang bernyanyi berhak juga menyampaikan tafsir saya kira. Lagu. Betul, harmoni yang itu. Penyanyi. Dan yang ketiga saya melihat juga ini bagian dari rangkaian ada politik harmoni. Yang kedua adalah dalam tanda petik upaya Pak Presiden untuk membangun citranya. Jadi Pak Presiden selama ini membangun politik harmoni dan politik pencitraan. Jadi dari rakyat boleh dong ada yang membangun pencitraan melalui survei misalnya ya Bang Abalin ya. Ada yang membangun gini Pak, saya sampaikan ya, hobinya Pak SBY itu ada dua yang paling menonjol, olahraga dan seni. Apakah karena olahraga kemudian menaikkan citra? Enggak, karena memang hobi. Sebelum beliau jadi tentara pun hobi beliau dari waktu di Pacitan memang sudah punya grup musik. Jadi saya kira terlalu kita berpikir mempolitikin sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa saja. Orang dari beliau di Pacitan itu sudah punya grup band. Persoalan yang paling mendasar itu harus dimengerti bahwa setiap orang yang menciptakan lagu itu adalah ekspresi ungkapan ketidaksanggupan dan ketidakmampuan orang terhadap apa yang hendak dia lakukan. Itu membuat lagu. Coba cari tahu. Semua lagu yang diciptakan mulai dari lagu cengeng dahulu kata Harmoko maupun rock dan lain-lain, itu adalah ekspresi dari karakter orang yang membuat. Jadi maksud Anda, fasilitas. Artinya begini, presiden ini fasilitas apa lagi yang tidak dimiliki? Coba. Presiden itu yang harus dikembangkan dari sebuah kemampuan dirinya itu adalah political leadership. Bukan political entertain. Bukan. Tidak penting lagi bagi Yudhoyono itu. Sebagai seorang kepala negara itu tidak penting lagi itu. Tidak penting bagi dia untuk menghibur rakyat dengan lagu. Itu loh. Jadi tidak penting. Satu sisi, ini tetap kita beri ruang ya seni bagi beliau untuk mengekspresikan seninya. Satu sisi. Sisi yang lain saya kira jauh lebih penting cara Pak SBY untuk menghibur rakyat itu adalah dengan cara kinerja yang baik tadi. Jadi laksanakan Papua diselesaikan, kemudian selesaikan. Jadi saya berharap legacy, warisan yang diwariskan oleh Pak SBY ke depan itu adalah kinerja. Saya khawatir nanti setelah evolusi, ku yakin sampai di sana harmoni, nanti di menjelang 2014 ada lagi warisannya, adalah kuserahkan padamu. Rinduku padamu, rinduku padamu. Baiklah. Semua sepakat Presiden patut mempunyai hobi, tapi yang masih dipertentangkan di sini adalah skala prioritas Presiden. Suara Anda akan kembali saat lagi.